Selamat siang Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik di Kabupaten Belu, yaitu Kota Ketik. Terkait ini, pemerintah menyampaikan bahwa masyarakat sudah puas dengan kinerja mereka dan 16 miliar akan membangun jalan di Kota Tembuah menuju Bandara Halimene, ya, kalau saya tidak salah. Tapi tadi sebelum saya live, tadi saya sempat dengar lagu nostalgia zaman dulu. Coba Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, coba tolong cari judul lagu tersebut ya. Saya nyanyi liriknya sedikit saya dengar. Pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau tipu naik turun, kau sakiti insan lemah ini. Kalau ada yang tahu judulnya tolong beritahu supaya sebentar coba saya download dulu, karena apakah antara saya mimpi atau memang ada yang menyetel lagu tersebut. Jadi memori saya ketika saya dalam ketiduran, saya mendengarkan sedikit lirik daripada lagu tersebut. Histori Duka, Pemda Belu pakai indikator apa untuk mengukur kepuasan masyarakat Belu? Anggota DPRD Belu Christoforus Rinduka angkat bicara terkait tingkat kepuasan masyarakat Belu terhadap pemerintahan perubahan. Tingkat kepuasan masyarakat Belu harus menggunakan indikator yang jelas sesuai dengan program dan visi misi daripada ATAS untuk kesejahteraan rakyat Belu, Jumat 29 April 2023. Berarti baru beritanya. Kepada media, anggota DPRD Belu dari fraksi Demokrat Christoforus Rinduka mengatakan pemerintah harus punya indikator yang jelas untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ATAS. Dirinya menambahkan terkait pengobatan yang katanya gratis itu bukan gratis untuk seluruhnya, karena masih banyak pelayanan menggunakan KTP, tetapi keluarga pasien membeli obat di luar rumah sakit, ujarnya. Dan saya tambahkan sedikit di sini. Program andalan ini coba tolong dilihat baik-baik. Artinya apa? Pernah ada berita yang mengatakan bahwa memberikan salah obat kepada pasien rawat inap. Dan ada beberapa kali pasien itu ditolak, pasien yang kritis. Apakah ini juga menjadi satu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan? Tanyakan kepada rumput dan bergoyang dan kepada memori yang ada di dalam HP masing-masing, yang masih terlintas, yang ada di Facebook, dan yang ada dalam berita. Coba dibaca baik-baik. Naisya, Emesia. Selanjutnya, pengobatan ini berlaku bagi masyarakat yang kecelakaan kendaraan, kecelakaan pada saat jam kerja, kecelakaan saat orang berkebun atau bertani. Maka menurut saya ini adalah pengobatan setengah gratis. Politisi Demokrat ini memang kasar. Lalu di bidang birokrasi, mutasi dan promosi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau tidak sesuai dengan merit sistem tambahnya. Kita bicara dengan birokrasi. Kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa ada reformasi birokrasi, ada kepuasan dalam pelayanan, saya mau mengatakan di sini, coba lihat itu ASN mereka yang selain mereka tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Rata-rata di dinas-dinas ini PLT yang sudah kadaluarsa. Terus, apakah kita berjalan dengan sebuah ril dan aturan tersendiri? Selebihnya tanyakan kepada angin yang berhembus dan ketika dia mengenai rumput-rumput itu bergoyang. Ini baru terjadi di Kabupaten Belu. Ada PLT yang sudah tahun tidak diganti-ganti. Tapi kalau bilang itu adalah kepuasan juga, lanjutkan. Dan juga kelangkaan pupuk subsidi di masyarakat petani. Lalu bagaimana pemerintah mengukur kepuasan masyarakat menggunakan indikator apa, ujarnya? Dobel dia, politisi Demokrat. Bidang infrastruktur, tidak adanya pembangunan berupa jalan dan jembatan. Contoh seperti putusnya jembatan Wetuan, jalan dalam kota banyak berlubang, pembangunan jalan Hotmits, Labur Warau,
yang sampai saat ini belum selesai, dan juga jalan dua besi yang menelan anggaran miliar rupiah tambahnya. Terus kalau bicara tentang dengan jalan, terus kita bicara dengan jalan dua besi yang diduga oknum kontraktor pernah mengatakan bahwa dia keluarganya bupati, dan diduga kerjaannya juga asal-asalan. Terus sejauh mana pemerintah bersuara terkait dengan fenomena langka ini? Tanyakan kembali kepada angin yang sekarang berhembus. Penggabungan OPD yang tidak sepatutnya dilakukan, contoh pertanian dan peternakan, keduanya itu belah sektornya, dan seharusnya pertanian sub sektornya peternakan. Perikanan itu berdiri sendiri, begitu pula dengan kementeriannya, jelasnya. Sebagai wakil rakyat, saya tentu menyoroti hal tersebut karena masyarakat Belu hidup dari pertanian, peternakan, perikanan, jelasnya. Maka menurut saya, pemberitaan atas kekerasan itu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta real, karena tidak jelas indikator atau alat ukurnya tegasnya. Tingkat pengangguran tinggi akibat diberhentikan sekitar 1.000 orang TKO dari tahun 2023. Kebijakan ini mengakibatkan naiknya anggota kemiskinan menurut pemerintahan ATAS, dan AS gagal melaksanakan visi dan misi. Kalau bicara tentang TKO ini berarti nanti kita panjang naik ya. Anggaran yang dibahas Januari sampai Desember. Tapi dalam perekrutannya nanti akan dihitung April, Mei. Ya, pertanyaan saya, yang anggaran untuk bayar TKO pun dari Januari, Februari, Maret, April, itu uang dikemanakan Bapak? Pemerintah daerah Kabupaten Belu. Maka itu juga menjadi kepuasan. Kembali lagi kita tanyakan kepada angin. Angin ini tiup kencang angin ini. Kadang-kadang lihat kita cum cum, baik. Susah sudah mari. Sedikit saya mau melihat sebuah postingan dari sebuah akun palsu, tapi dia mengizinkan sebuah data yang sangat real, yaitu terkait dengan Modok Kangkung. Modok Kangkung, selama 2 tahun pemerintah Kabupaten Belu mengabaikan peninggalan hasil kerja sahabat masuk. Tahun ketiga pemerintah pusat langsung ambil alih. Jalan Fulan Fean, lanjutan Patung Bunda Mere, dan jalan dalam kota dan jalan di kecamatan akan dibangun digunakan dana APBN dan DAU. Speak ground. Jalan dari sentra menuju bandara akan digunakan APBN. Dalam perkotaan dan Lamaknen Rakyat gunakan DAU. Patung Bunda Mere dan Fulan Fean akan digunakan dana Kementerian Pariwisata. Terima kasih untuk Bapak Jokowi. Wah, berarti berita ini saya bisa memastikan bahwa berita ini benar adanya. Ya, jadi kalau bilang 16 miliar itu berarti ya tadi mungkin dana dari pusat. Kalau daerah saya berpikir uang tidak ada lah saat ini. Maksudnya kita harus menyampaikan kepada publik ini secara tenang benderang lah. A ya A, B ya B. Kenapa saya katakan begitu? Tiap hari kami trek jalan berlubang, kalau ada dana pasti sudah dibuat. Kalau dana daerah sendiri ada. Namanya biaya pemeliharaan jalan ini semestinya ada. Jadi ketika ada jalan yang rusak dalam kota ini, pemerintah pasti punya uang. Artinya pemerintah daerah sudah menyiapkan itu. Mungkin mulai biaya tak terduga atau sudah disiapkan. Supaya ketika jalan berlubang yang tiap hari kita lihat jalan yang sili lubang ini, bagi yang senang masuk lubang, ya dia masuk lubang. Pasti sudah akan dikerjakan. Tapi hari ini menyatakan bahwa tahun ini akan mengangkat 6 miliar. Berarti saya berpikir bahwa uang ini dari pusat. Nah, sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Jokowi, mungkin melihat bahwa Belu ini menjadi beranda terdepan, dan terima kasih. Dan pemerintah daerah sudah menyampaikan 16 miliar. Mudah-mudahan uang 16 miliar itu para kontraktor itu bisa mempekerjakan, entah kontraktornya siapa, bisa mengerjakan jalan itu dengan baik sehingga kualitasnya dijaga, supaya jangan terjadi lagi seperti di Naik 2 Besi, kerja ambil proyek jalan habis, ketika masyarakat komplain dia mengatakan bahwa saya keluarga bupati dan segala macam, tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan dari pemerintah karena oknum kontraktor tersebut mengatakan bahwa dia adalah keluarga bupati. Tapi biarlah, kami hanya bisa menyampaikan kepada publik ini. Tapi ya mudah-mudahan 16 miliar yang dari pusat itu kalau bisa
segera direalisasikan sehingga jalan yang berlubang di kota-kota ini bisa ditambal dengan baik, sehingga kami masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang baik. Terus bicara dengan pendapatan daerah melalui pajak dan segala macam, kalau ada yang bilang sudah mencapai target, ya mungkin kita tanyakan kembali kepada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, apakah sudah mencapai target kah ataukah kurang. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada publik Kota Ketik, masyarakat Kabupaten Belu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi kami harus menyampaikan sesuai apa yang terjadi dan apa yang kami rasakan dan apa yang kami lihat akan kami sampaikan kepada publik ini. Ya, maju terus pemerintahan ATAS. Semoga program-program itu bisa dijalankan dengan baik. Maju terus 16 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dari sentral menuju bandara. Dan semoga program-program ini bisa jalan dengan baik, semua bisa dirasakan. Dan apabila ada yang mengatakan bahwa masyarakat sudah puas, masyarakat yang mana yang sudah mengatakan puas, supaya kita bisa mencari indikatornya yang jelas, supaya kepuasan itu kepuasan yang dari mana, masyarakat yang mana yang mengatakan puas. Puas tidak puas, inilah pemerintahan, kurang dan lebihnya saya Vicky Nahak mohon maaf. Tugas saya mengkritisi, yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, dan semoga birokrasi ini sampai akhir pemerintahan ini, pemerintahan perubahan ini ya pakai terus PLT sehingga tidak ada punya kadis yang definitif. Semoga itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.